Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Maulana dari program studi manajemen bisnis syariah kelas 1G dengan NIM 225211276. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah bahasa Indonesia, yaitu mewawancarai salah satu tokoh penting di masyarakat. Di sini saya mengambil narasumber, yaitu Bapak Usnan SEI MEI, dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Berikut ini video lengkapnya. Baik, menurut Bapak, resesi itu apa, Pak? Ya, baik. Kita kan tidak asing ya, sering mendengar, apalagi kalau teman-teman yang biasanya sering nonton berita gitu ya, itu pasti sering mendengar istilah resesi gitu. Jadi resesi itu satu kondisi ekonomi di mana situasi perekonomian itu dalam keadaan yang tidak bagus gitu, itu, atau kondisinya buruk. Itu biasanya nanti ada beberapa ciri biasa gitu ya. Nanti kita untuk melihat bahwa negara misalnya itu sedang mengalami resesi, gitu kira-kira. Lalu hal apa saja kemudian yang menjadi indikasi ketika suatu negara sedang berada dalam resesi? Ya. Biasanya kalau resesi itu kan yang paling pertama dan banyak dirasakan masyarakat kan biasanya harga-harga barang naik gitu. Karena kalau kondisi ekonomi bergejolak, terjadi guncangan ekonomi, kan mesti yang paling pertama dirasakan masyarakat adalah harga-harga itu yang naik gitu. Terutama biasanya harga barang-barang pokok dan mungkin barang-barang yang biasanya terdampak oleh resesi yang ada biasanya gitu. Itu biasanya satu itu. Atau yang kedua biasanya nanti akan muncul pengangguran nambah gitu. Jadi banyak orang-orang di PHK gitu. Ini biasanya contohnya itu yang paling banyak dirasakan oleh masyarakat. Paling banyak. Kemudian apakah Indonesia sebelum-sebelumnya pernah mengalami resesi? Ya tentu ya, kalau namanya resesi kan kondisi ekonomi yang memburuk gitu ya, atau terjadi guncangan ekonomi, ya pasti negara manapun termasuk Indonesia ya mesti pernah mengalami kondisi resesi gitu. Nah, kita paling baru ya kemarin kita ketika ada pandemi ada corona itu mesti terjadi resesi. Di mana-mana mesti banyak pengangguran. Orang di PHK kan itu jadi guncangan ekonomi gitu, karena orang kehilangan pekerjaan dan di mana-mana itu rata. Tidak hanya di kota, termasuk di desa-desa pun banyak orang yang balik kampung karena dia korban PHK. Jadi yang paling banyak dan terbaru yang kita alami, dan di tahun-tahun sebelumnya pun juga masih banyak ya contoh-contoh apa yang pernah kita alami yang berkaitan dengan resesi khususnya di Indonesia. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang menjadi dasar penyebabnya terjadinya resesi ini, Pak? Ya, jadi memang ada beberapa faktor ya, ada beberapa hal yang bisa melatar belakangi terjadinya resesi. Bisa memang karena faktor yang itu memang di luar manusia gitu ya. Karena satu yang di luar manusia, yang kedua memang ada yang bisa jadi disebabkan oleh faktor manusianya itu sendiri. Nah, kalau yang di luar manusia ya seperti tadi, misalnya ada bencana alam, ada kemarin misalnya pandemi, itu kan sesuatu yang di luar faktor manusia gitu. Tapi ada juga yang memang disebabkan oleh faktor manusia. Misalnya sekarang terjadi perang gitu ya. Ukraina itu kan ya, Ukraina itu kan sebetulnya malah karena faktor manusia gitu, tapi bisa menimbulkan resesi di banyak negara gitu. Termasuk mungkin juga akan berpotensi di negara kita gitu. Kira-kira kan sekarang ini ada isu nih 2023 akan terjadi resesi katanya. Ya. Kira-kira kalau benar terjadi itu dampaknya buat Indonesia itu seperti apa itu, Pak? Iya, sebetulnya kalau dampak resesi global gitu, sebetulnya semua negara mesti akan mengalami dampaknya gitu. Hanya nanti seberapa besar dampaknya kan sebetulnya tergantung dari kondisi dan memang kemampuan daya tahan dari masing-masing negara gitu ya. Kalau kita masih banyak optimis sebetulnya 2023, meskipun memang kemungkinan terjadi resesi, kemungkinan banyak negara terdampak, tapi kita masih optimis bahwa Indonesia ini masih punya kekuatan yang paling tidak kita bisa mengurangi dampak dari terjadinya resesi global. Jadi kita masih optimis gitu ya. Apalagi kalau kita kan Indonesia ini memang kalau kita bicara ekonomi ya masih
mayoritas kita punya kekuatan pada sektor UMKM gitu. Jadi kalau kita bisa menjaga itu, ya kalau pandangan saya ya kita optimis gitu. Resesi tidak akan terlalu berdampak bagi negara kita ini. Apalagi nanti kalau pemerintah punya kebijakan-kebijakan yang nanti memang bisa memberikan kekuatan yang lebih lagi gitu untuk menjaga kita dari dampak resesi secara global gitu. Selanjutnya apa-apa saja yang harus kita lakukan untuk menghadapi resesi 2023 apabila hal tersebut benar terjadi? Ya sebetulnya nanti yang paling meringankan juga pertama adalah tentu ya negara kan juga punya peran besar gitu ya. Tadi bagaimana negara bisa mengantisipasi kemungkinan terjadinya resesi, dan kemudian yang kedua juga ya pemerintah juga perlu membuat berbagai antisipasi gitu ya. Terutama nanti kalau kemungkinan terjadi dampak misalnya kenaikan harga, bagaimana bisa nanti menjaga stabilitas itu. Kemudian kalau misalnya kemungkinan akan timbul pengangguran ya bagaimana nanti bisa mengantisipasi supaya masyarakat juga siap dengan berbagai konsekuensinya. Dan memang nanti semua elemen punya tanggung jawab gitu, tidak hanya pemerintah, termasuk juga masyarakat juga punya kesiapan di sana. Kalau dari masyarakatnya sendiri itu dalam menghadapinya itu bagaimana itu Pak? Ya memang nanti kita persiapan ya. Jadi kalau tadi misalnya kalau kita kan Indonesia ini punya kekuatan di sektor UMKM gitu. Memang bagaimana kita tidak terlalu nanti mengandalkan pada sumber daya yang mungkin nanti berkaitan secara internasional gitu. Jadi kita upayakan ya kita bisa mandiri secara nasional, kita punya potensi sumber daya ya kita maksimalkan itu dan tidak terlalu bergantung pada negara-negara lain gitu ya. Termasuk kalau sekarang kan kita dengan adanya dampak sekarang Rusia Ukraina kan sebenarnya ya kita punya banyak kekuatan gitu ya. Karena kalau kemarin kan juga sebetulnya ketika ada teman-teman mahasiswa kita juga ada ini kemarin acara pasar modal kan, sebetulnya justru menjadi peluang kita gitu. Jadi kalau ada resesi secara global sebetulnya juga mesti ada sisi yang itu sebetulnya bisa menjadi peluang bagi kita untuk kita manfaatkan, yang menjadi kesempatan yang justru memberikan keuntungan. Jadi manfaat Sebetulnya masih ada potensi itu. Kalau kita kan negara yang kita istilahnya punya kekuatan sumber daya gitu. Gitu ya Pak. Ya, Terima kasih Pak atas waktunya mungkin. baik, sama-sama. Demikian video wawancara saya dengan Bapak Usnan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.